Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa bertemu kembali di dalam acara Renungan Siang GKI Cimahi. Tema kita pada saat ini mengambil seorang tokoh bernama Joshua David Bell. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Engkau baik buat kami. Kau memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Dan kami meyakini firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama juga adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Amsal 10 ayat 4 yang bunyinya seperti demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadi kaya. Bapak Ibu sekalian, siapakah Joshua David Bell? Apakah di antara Bapak Ibu sekalian ada yang tahu tentang orang ini? Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang tahu dan juga ada yang tidak tahu siapa Joshua David Bell. Joshua David Bell adalah seorang pemain biola yang paling berbakat di dunia ini. Pada suatu hari pada tanggal 10 April 2007, Joshua mengadakan eksperimen dengan bermain biola di stasiun metro di Washington DC. Pada saat itu Joshua memainkan 6 lagu selama kurang lebih 45 menit. Bapak Ibu sekalian, kondisi di stasiun metro pada saat itu sangat sibuk sekali. Kurang lebih 1.000 orang berlalu lalang memadati stasiun tersebut. Mereka dalam perjalanan ke tempat kerja mereka masing-masing. 3 menit berlalu dan seorang laki-laki setengah baya menyadari ada seorang pemusik sedang bermain biola. Dan laki-laki itu memperlambat langkahnya dan berhenti sejenak untuk mendengarkan permainan biola Joshua. Tapi kemudian meninggalkan tempat itu untuk mengejar jadwalnya. Beberapa menit kemudian ada seorang lain dengan bersandar pada dinding untuk mendengarkan permainan biola Joshua. Tapi baru beberapa waktu dia melihat jamnya dan kemudian lalu pergi lagi. Bisa dikatakan tidak banyak orang yang mau berhenti apalagi mendengarkan permainan biola Joshua sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 45 menit hanya 6 orang saja yang berhenti sesaat untuk sekadar melihat dan mendengarkan permainan biola Joshua tersebut. Dan ada 20 orang yang sekadar memberi uang receh dan terus berjalan. Uang yang terkumpul sebanyak $32. Bisa dikatakan tidak banyak orang yang mengenal siapa Joshua. Padahal Joshua sedang memainkan salah satu lagu yang paling rumit yang pernah ditulis di muka bumi ini. Dan juga Joshua menggunakan biola seharga $3,5 juta. Dan juga kalau orang mau nonton konser Joshua pasti sangat mahal tiketnya. Padahal itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Joshua kepada orang banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal kesempatan, maka kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kalaupun ada kesempatan kedua, pasti akan berbeda. Semuanya akan berubah setiap detiknya. Kisah Joshua ini mau mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata kita yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu, gunakan setiap waktu dan kesempatan untuk melakukan banyak hal dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Pergunakan setiap kesempatan yang ada bersama keluarga dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya kerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Semakin kita rajin dan semangat, maka Tuhan akan melipat gandakan berkatnya buat kita. Inilah maksudnya Amsal 10 ayat 4 itu. Bapak sekalian, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dengan semaksimal mungkin. Dan kita akan melihat berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.